뭐 또 궁금한 거 없어? (20년) 후에다. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan sedang menuju rumah masa kecilnya. Perempuan tersebut bernama Seoyeon dan sopir yang membawa mobil tersebut adalah paman Seong-ho yang merupakan petani stroberi di desa tersebut. Saat tiba di rumahnya, Seon terlihat meminjam ponsel paman Sung-gung-ho untuk menghubungi ponselnya yang hilang saat di perjalanan. Karena tidak ada respon, Seoyeon masuk ke dalam rumahnya yang entah berapa lama tidak dihuni karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya dirawat di rumah sakit. Akhirnya ia mencari telepon yang mungkin bisa ia gunakan. Saat itu ada yang menjawab panggilannya tetapi orang tersebut meminta uang jika Seoyeon ingin ponselnya kembali, panggilan pun terputus. Telepon berbunyi lagi. Kali ini seorang gadis yang tiba-tiba mengatakan jika ibunya mencoba membunuhnya, ia mengira jika Seoyeon adalah temannya yang bernama Sun-hee. Seoyeon mengatakan pada penelepon tersebut jika dirinya salah sambung. Penelepon tersebut kesal dengan jawaban Seoyeon dan menduga jika temannya beralasan karena tidak mau membantu. Singkat cerita, Seo tertidur di sofa, di sisi lain, terlihat seorang ibu terlihat ingin membakar anaknya. Saat itu gadis tersebut mencoba melawan ibunya sehingga api yang dibawa si ibu terjatuh. Lalu dari lorong tempat Seoyeon berada tiba-tiba keluar asap pekat. Si penelpon mulai sadar jika yang ditelepon memang bukanlah temannya yang bernama Sun-hee. Begitupun Seoyeon, ia menyadari jika telepon tersebut rupanya terhubung ke waktu yang berbeda. Dan Seoyeon mulai menebak jika gadis penelepon tersebut bernama Young-sok. Awalnya penelepon yang bernama Young-sok ini mengira Seoyeon sedang memata-matai dirinya. Namun, Seoyeon segera membuka internet dan mencari kejadian besar yang akan terjadi di lini masa Young-sok, di mana akan terjadi kecelakaan pesawat di berita malam itu. Setelah mendengar itu, Young-sok benar-benar menutup teleponnya. Kini berpindah pada lini asa Young-sok diberitahu jika ibu yang merawat Young-sok adalah ibu tiri. Sementara ibu kandung Young-sok sudah meninggal di rumah sakit jiwa. Dan di saat itulah berita tentang kecelakaan pesawat tersiar di televisi membuat Young-sok kembali menelepon Seoyeon dan bertanya bagaimana Seoyeon bisa mengetahui kecelakaan pesawat yang baru saja ia lihat di berita. Seoyeon lantas menjelaskan kembali jika dirinya hidup di lini masa berbeda yang mana ia hidup di masa depan. Ibu tiri Young-sok berprofesi sebagai dukun menempelkan berbagai jimat di rumah. Tetapi di hari itu ternyata ada yang ingin membeli rumah tersebut sehingga ia melepasnya. Seorang ibu, ayah, dan anak kecil melihat-lihat rumah itu dan Young-sok keluar dari kamarnya. Mengetahui nama si anak, Young-sok lalu mendekat dan menyapa. Setelah itu, Young-sok kembali dan menelepon Seoyeon yang sedang tertidur. Saat itu, Young-sok memperdengarkan suara ayahnya Seoyeon melalui telepon sehingga membuat Seoyeon sedih sekaligus bahagia karena bisa melepas rindu. Young-sok kemudian melontarkan ide yang mungkin bisa menghidupkan kembali ayahnya Seoyeon. Dan Seoyeon juga menemukan berita tentang ibu tiri Young-sok yang ditangkap karena membunuh anaknya yaitu Young-sok yang ternyata pada dasarnya psikopat dan harusnya tertangkap. Tapi karena terhubung dengan Seoyeon, ia lantas meminta Seoyeon untuk mencari cara agar lolos dari polisi dengan berkata jika ayahnya Seoyeon ini bisa hidup karena dirinya. Seoyeon yang ketakutan lantas menutup teleponnya, tapi Young-sok terus-menerus kembali menghubungi Seoyeon dan mengancamnya.